Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kembali lagi ya di channel kami yaitu Pak MS. Nah, pada kesempatan ini video ini adalah membahas tentang tentunya kimia. Jadi video tentang kimia yaitu materi lanjutan kelas 11 semester 2 yaitu tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam. Ya, seperti yang terbaca di sebelah kiri atas ya. Saya harap Anda sudah baca. Jadi tidak apa-apa saya tulis ulang. Jadi bab ini yaitu tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam ya. Jadi kita membahas bagaimana sih kesetimbangan ion dalam larutan garam. Jadi perlu kita ketahui bahwa garam merupakan itu adalah senyawa ion ya, senyawa ion. Memang kemarin atau beberapa bab sebelumnya dari kelas 10 mungkin ya, selama ini kita memahami atau kebanyakan masyarakat memahami bahwa garam itu adalah NaCl ya. Ini yang selalu kita paham, padahal garam NaCl itu adalah garam dapur. Jadi ada tambahannya dapur. Jadi garam dapur untuk di Indonesia adalah NaCl. Kebanyakan memang dalam bentuk NaCl, tapi yang dimaksud garam secara umum itu adalah senyawa ion ya. Jadi saya bisa mengatakan semua garam adalah senyawa ion. Sama dengan senyawa ion. Kebanyakan ya. Tentunya ada juga yang basa ya. Jadi senyawa ion juga ada dalam bentuk basa ya. Dalam bentuk basa. Cuman sebagian itu semua senyawa ion adalah garam. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis garam ya di bab ini. Karena berhubungan dengan asam dan basa yang sebab bab pertama. Jadi sampai sekarang jangan lagi Anda berpikir, karena Anda sudah memahami bahwa jangan hanya berpikir bahwa garam itu adalah cuman NaCl saja. Jadi NaCl hanyalah salah satu dari banyaknya bentuk garam ya. Nah, cuma ini NaCl garam yang berada di dapur. Nah, jadi garam itu banyak, ada juga di kamar mandi mungkin, ada juga di dapur. Ya, ini tadi NaCl, ada juga di kendaraan. Jadi semua ya. Jadi garam itu banyak sekali. Banyak sekali senyawanya dan ada di mana-mana ya. Yang jelas garam itu adalah senyawa ion. Nah, untuk mengetahui apa itu senyawa ion, silakan kembali lagi ke video saya di kelas 10 tentang ikatan ion. Di situ membahas bagaimana itu senyawa ion ya. Jadi perlu diingat lagi kembali apa itu senyawa ion. Jadi semua garam adalah senyawa ion ya, meskipun ada juga senyawa ion dalam bentuk basa. Tapi sebenarnya ini garam berasal dari basa juga ya. Ya, nanti di sini jelaskan. Jadi di sini kita membahas jenis-jenis garam. Jadi nanti ada di sini kita bahas jenis-jenis garam. Nah, memang ini garam dibahas di kimia ya. Dibahas di kimia jenis-jenis garam. Nah, apanya? Nah, kita bahas di sini kesetimbangan ion dalam larutan garam. Jadi nanti ada garam yang mengalami reaksi kesetimbangan, ada yang tidak ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui nanti. Jadi garam ada yang mengalami reaksi kesetimbangan dalam larutannya dan ada yang tidak ya. Ada yang tidak. Jadi ini hanya sebagai pengantar ya. Silakan diperbaiki saja catatannya ya. Jadi sekali lagi di sini bab ini kita akan membahas jenis-jenis garam, bagaimana itu garam, ada pembagian-pembagiannya nanti kita bahas. Nah, kemudian di sini nanti yang paling kita bahas adalah garam yang mengalami reaksi kesetimbangan. Jadi Anda perlu mengingat lagi materi apa sih itu reaksi kesetimbangan. Jadi yang kita fokusnya bagaimana sih itu garam yang mengalami reaksi kesetimbangan. Dalam hal ini dia mengalami reaksi hidrolisis ya. Hidrolisis. Jadi nanti ada garam yang mengalami reaksi kesetimbangan,
ada garam yang tidak mengalami reaksi kesetimbangan. Atau dalam hal ini, ada garam yang mengalami reaksi hidrolisis di dalam larutannya, dan ada garam yang tidak mengalami hidrolisis. Jadi, garam yang mengalami kesetimbangan ini adalah garam yang terhidrolisis nanti. Begitu nanti ya. Jadi, yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan adalah reaksi hidrolisis ya. Secara khusus ya. Jadi banyak reaksi kesetimbangan itu banyak sekali jenisnya. Yang secara khusus dibahas di sini reaksi kesetimbangan hidrolisis ya. Nah, jadi begitu yang akan kita hadapi nanti pada bab ini. Silakan diperhatikan baik-baik. Oke. Ya, sekarang perhatikan. Jadi Anda sudah tahu ya apa itu garam. Jadi sekali lagi garam itu adalah senyawa ion ya. Semua senyawa ion adalah garam ya. Cukup saja Anda pahami saja di situ dulu ya. Jadi kita bahas sekarang jenis-jenis garam. Jadi ada beberapa jenis-jenis garam. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu cara membuat garam. Nah, dari mana sih itu garam ya? Cara membuat garam. Nah, atau asalnya garam bagaimana? Atau asalnya garam dari mana? Nah, kita harus tahu dulu. Jadi garam itu terbentuk dari ketika senyawa yang bersifat asam direaksikan senyawa yang bersifat basa, itu pasti hasilnya garam dan air. Nah, dari sinilah garam terbentuk. Jadi asam tambah basa menghasilkan garam dan air. Ini hasil sampingnya, ini air ya, hasil sampingnya. Makanya di bab pertama kita harus mempelajari apa itu asam dan apa itu basa dulu di konsep asam basa sebelum kita mempelajari garam. Jika Anda belum mengetahui apa itu asam, apa itu basa, maka sebaiknya Anda tonton dulu video saya di bab pertama, yaitu tentang konsep asam atau larutan asam dan basa. Karena ini merupakan lanjutan dari materi asam dan basa. Nah, kalau Anda sudah memahami apa itu asam, apa itu basa, maka Anda bisa menonton video ini. Jadi, garam terbentuk dari asam dan basa, ya. Jadi di sini Anda harus mengetahui. Nah, kita telah ketahui juga bersama bahwa ada asam kuat, ada asam lemah, ya, asam lemah. Basa juga begitu. Ada basa kuat, ada basa lemah. Jadi, yang mempengaruhi nanti sifat-sifat garam ini adalah ketika dicampurnya nanti antara kuat dengan asam kuat dengan kuat, ketika dicampur asam kuat dengan basa lemah, ketika dicampur asam lemah dengan basa kuat, ataupun ketika dicampur asam lemah dengan basa lemah. Itulah nanti yang mempengaruhi sifat-sifat garam, sehingga terbentuklah jenis-jenis garam. Kita bisa klasifikasi jenis-jenis garamnya. Jadi ada kuat, jadi tergantung nanti kuat-kuat lemahnya, kuat lemah kah, atau lemah kuat kah, atau lemah lemah. Nah, jadi di situ nanti, jadi ada 4 jenis nanti ya. Asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, asam lemah dengan basa kuat, dan asam lemah asam lemah dengan basa lemah. Nah, begitu nanti ya. Nah, jadi ada 4 jenis garam. Nah, misalnya ada sebuah garam, saya kasih contoh sedikit dulu. Ada garam misalnya NaCl ya. Nah, kita mau mengetahui dari mana sih asalnya ini NaCl. Dari mana? Ini kan sebuah garam karena dia merupakan senyawa ion. Ini pasti ada asalnya dari asam mana dan dari basa mana. Dari asam mana ini NaCl dengan dari basa mana. Jadi caranya kita cari tahu dulu misalnya NaCl ya. Kita cari ionnya dulu. Jadi sekali lagi di sini harus Anda mengetahui skill mengionisasi sebuah senyawa ion. Jadi silakan tonton lagi itu video saya tentang reaksi ionisasi. Di situ dipelajari bagaimana sih mengionisasi. Nah, jadi saya kasih contoh di sini NaCl ketika diionisasi menjadi Na+ tambah Cl-. Na+ dan Cl- ya. Jadi caranya pertama kalau kita mau tahu asalnya ini garamnya NaCl, ionisasikan dulu Na+ dan Cl-. Setelah dapat,
tambahkan dengan H+ dan OH-. Ya, karena ini penentu asam dan basa. Ini penentu asam, ini penentu basa. Nah, setelah itu ini kan H+, otomatis dia pasti dia bersama minus. Jadi ketika H+ tambah Cl, berarti dia asamnya itu adalah HCl, ya, HCl. HCl, ya. Nah, kemudian ini OH- minus pasti akan bertemu dengan positif Na+. Jadi basanya adalah NaOH. Jadi asalnya NaCl adalah ketika ditambahkan HCl tambah ini asamnya ya, kemudian basanya NaOH akan menghasilkan NaCl tambah H2O. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ditahu dari mana sih asalnya. Oh, ternyata NaCl ini asalnya dari asamnya HCl, basanya NaOH, dan yang merupakan adalah asam kuat dan basa kuat. Nah, ingat itu. Nah, di bab pertama saya sudah sampaikan bahwa asam kuat itu ini, basa kuat itu ini. Silakan ditonton lagi ya. Yang mana asam kuat, yang mana basa kuat. Silakan dihafalkan saja dulu itu asam kuat dan basa kuat, sisanya lemah ya, sisanya lemah. Nah, jadi kita sudah tahu, oh ternyata NaCl berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi begitu nanti caranya kalau kita mau mengetahui. Kemudian Anda harus juga setarakan ya. Penting untuk menyetarakan persamaan reaksi ini ya. Penting sekali untuk menyetarakan. Nah, jadi ini mungkin salah satu contoh untuk mencari dari mana jenis garamnya dari mana asam dan basanya dari suatu garam ya. Nah, sekarang kita masuk dulu jenis-jenis garam ya. Jenis garam. Jadi jenis-jenis garam ini dipengaruhi oleh sifatnya ya. Jadi ketika jenis garam antara jenis yang lain dengan jenis yang satu itu sifatnya berbeda ya. Yang pertama, misalnya jenis pertama itu ketika asam garam yang berasal dari asam kuat, saya singkat saja ya, asam kuat itu AK ya supaya lebih cepat. AK tambah basa kuat, dalam hal ini BK, itu menghasilkan garam dan air. Nah, asam kuat dan basa kuat ini ketika dicampur akan menghasilkan garam tambah air, dan garamnya ini bersifat netral ya. Nah, ingat, asam kuat ditambah basa kuat itu menghasilkan garam yang bersifat netral. Karena kenapa? Karena sama-sama kuat ya, sama-sama kuat. Nah, di sini kalau dia netral berarti pH-nya sama dengan 7 ya. pH sama dengan 7. Jadi perlu kita ketahui jenis pertama ini. Jadi ketika nanti kita mendapatkan asam kuat dengan basa kuat, maka garamnya pasti bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Jadi dan perlu kita ketahui adalah jenis-jenis garam ini dengan asumsi ketika ditambahkan di sini ya. Jadi ketika dicampur tidak terdapat sisa ya, tidak terdapat sisa secara stoikiometri ya. Jadi perlu Anda ingat ini pelajaran kelas 10-nya stoikiometri ya. Jadi pencampuran ini adalah ketika dicampur tidak terdapat sisa secara stoikiometri. Jadi misalnya ya, tadi kita ambil HCl HCl ditambah NaOH ya. Nah, ketika suatu asam kuat HCl ditambah dengan NaOH basa kuat itu akan menghasilkan ya, caranya ya saya kasih tahu saja ya, tidak apa-apa. Untuk lebih jelasnya di reaksi ionisasi ya, ini kan H+ ya, sini Cl-, sini Na+, sini OH-, maka plus akan bersama dengan minus ya, sedangkan H+ akan bersama OH-. Jadi hasilnya NaCl ini ya, Na+ dengan Cl- akan menjadi NaCl tambah H+ dengan OH- akan menjadi H2O. Jadi begitu nanti caranya ketika kita mereaksikan ya. Nah, ini tadi
asalnya, mencari asalnya tadi ini, mencari asalnya. Terkadang kita disuruh mencari asal asamnya dan asal basanya dari suatu garam, dan kemudian juga terkadang kita disuruh mencari bagaimana garamnya ketika dicampurkan suatu asam dengan basa. Nah, karena ini asam kuat dan basa kuat, maka NaCl ini bersifat netral ya, netral. Nah, kemudian saya kembali lagi di sini, ketika dicampur tidak terdapat sisa secara stoichiometri, artinya ketika HCl ini, tidak apa-apa saya hapus ya. Ketika HCl ini 1 mol, nanti ketika dicampur 1 mol, di sini harus juga 1 mol. Ya, harus 1 mol. Ketika misalnya di sini NaOH 2 mol, maka ketika dia bereaksi, jadi ini mula-mula ya, mula-mula itu M. Jadi kita kembali lagi di materi reaksi pembatas ya. Ingat itu reaksi pembatas. Jadi ketika 1 mol dengan 2 mol, maka yang bereaksi adalah hanya 1 mol dan 1 mol. Karena kenapa? Karena sama-sama koefisiennya 1 di sini. Jadi sekali lagi Anda juga perlu setarakan dulu ya, setarakan reaksinya. Setarakan reaksinya ya. Setarakan reaksinya. Jadi perlu Anda setarakan reaksinya. Nah, kemudian ini sudah setara ya, sudah setara persamaan reaksinya. Jadi ketika 1 mol, maka terjadi sisa 1 mol. Karena NaOH-nya 2 mol ya. Nah, ketika terjadi sisa, maka tidak berlaku ini ya. Tidak berlaku ini garamnya bersifat netral ketika ada yang sisa. Jadi ceritanya di sini kasusnya jenis-jenis garam yang saya maksud ketika dicampur antara asam dengan basa tidak terdapat sisa. Jadi ceritanya dalam bab ini kasusnya selalu akan jumlah molnya sama ya, atau perbandingannya sama, 1 mol, maka tidak ada sisa, jadi tidak ada sisa di sini 0 ya. Nah, 0. Sehingga ketika tidak ada yang sisa 1 mol karena sama koefisien 1, berarti NaCl-nya bersifat netral dan pH-nya sama dengan 7. Tapi sekali lagi ketika ada yang sisa kayak tadi, misalnya NaOH yang sisa 1 mol, maka larutannya ini ketika dicampur akan bersifat basa. Karena basa yang sisa. Kalau asam yang sisa maka bersifat, misalnya terserah 1 mol sisa maka bersifat asam ya. Tapi kalau tidak ada yang sisa maka dia bersifat netral, pH-nya 7. Itu jika asam kuat ditambah basa kuat, maka hasil garamnya garam netral. Garam netral artinya pH-nya sama dengan 7. Dia bersifat netral. Nah, jadi saya harap Anda memahaminya di sini ya. Nah, kemudian jenis kedua ya, jenis kedua ya. Jenis kedua ini adalah ketika asam kuat ditambahkan dengan basa lemak. Nah, pada campuran asam kuat dan basa lemak ini itu akan tetap pasti menghasilkan garam tambah air. Cuma garamnya berbeda ya, sifatnya berbeda. Nah, sekali lagi ketika dicampur, saya ingatkan lagi di sini, ketika dicampur akan tidak terdapat sisa ya. Jadi saya selalu ulang-ulangi, tidak terdapat sisa secara stoichiometri. Apakah asam kuatnya sisa dan basa lemaknya sisa? Tidak ada yang sisa ya. Tidak ada yang sisa dari asam kuat dan basa lemak. Maka garamnya ini akan bersifat asam. Ya. Jadi akan bersifat asam. Artinya kalau dia bersifat asam berarti dia pH-nya lebih kecil daripada 7. Kalau asam kuat dan basa lemak. Jadi ya cukup saja kita lihat asam kuatnya ya. Jadi syaratnya ketika dicampur tidak terdapat sisa. Nah, kenapa bisa asam kuat dan basa lemak? Ya, jadi di sini saya jelaskan ya. Nah, di sini kan ceritanya, misalnya saya ambil contoh ya yang sering, HCl
ditambah dengan asam kuatnya HCl, basa lemahnya NH4OH ya, misalnya ya, basa lemahnya itu. Ini akan bereaksi menjadi saya ajar kali caranya ya. Jadi cari dulu ionnya. Oh ini H+, oh ini Cl-. Berarti ini juga ionnya. Oh ini NH4+. Oh ini ionnya OH-. Maka plus akan sama yang minus, Cl- akan bersama yang plus ya. Jadi NH4Cl tambah H2O. H2O ini ya, H+ tambah OH- H2O. NH4+ tambah Cl- menghasilkan NH4Cl. Jadi skill-skill seperti ini Anda harus perkuat di reaksi ionisasi ya. Ya, jadi tonton video saya sekali lagi di dengan yang judulnya reaksi ionisasi supaya Anda lebih cepat dalam menulis persamaan reaksi seperti ini. Setelah itu kita setarakan dulu, dan alhamdulillah sudah setara ya, sudah setara. Ya, tidak ada lagi masalah ya. Sudah setara H-nya dan sudah setara O-nya dan N-nya ya. Nah, ini contoh adalah campuran asam kuat dengan basa lemah, karena asam kuat HCl, basa lemahnya NH4OH. Jadi saya hapus dulu ya. Jadi ketika dicampur ini, N4Cl merupakan garam yang bersifat asam. Jadi pH-nya pasti di bawah 7 ya. pH-nya pasti di bawah 7. Jadi garam jenis kedua garam yang bersifat asam. Nah, kenapa dia bersifat asam di sini ya? Jadi ceritanya ketika dicampur, tidak apa-apa kita imajinasikan, ketika dicampur antara HCl dengan NH4OH, ini akan menjadi NH4Cl dan H2O. Jadi di dalam wadah ini ada NH4Cl yang terionisasi dan H2O. Ya. Jadi ceritanya saya lebih detailkan lagi di sini. Jadi di dalam wadah ini ada ion NH4+, ada ion Cl- dan ada H2O. Jadi ada NH4+ dan ada Cl- ada H2O ketika NH4OH dicampur dengan HCl. Ya, sama tadi ini yang di atas, ketika dicampur, tidak apa-apa saya ulang lagi di sini. Ketika dicampur ini HCl dengan NaOH dalam suatu wadah, maka di dalam wadah akan menghasilkan tinggal ion Na+, ion Cl- dengan H2O. Kenapa dia dalam bentuk ion? Plus dengan minus karena dia berada dalam air ya. Jadi dia pasti terionisasi ya. Ingat ya bagaimana kalau ionisasi. Jadi NaCl ini akan berpisah menjadi Na+ dengan Cl- ya. Nah, sama juga ini. NH4Cl ini akan terionisasi menjadi NH4Cl dengan Cl- karena ada air di dalamnya. Dia larut dalam air ya. Nah, jadi di sini ada interaksi. Di sini ada interaksi NH4+ dengan H2O. Interaksi juga antara Cl- dengan H2O. Jadi dia sebenarnya berinteraksi ki. Nah, jadi ketika dia berinteraksi, perlu kita ketahui prinsip reaksi hidrolisis. Jadi yang mengalami hidrolisis adalah ion yang berasal dari lemah. Ya. Ion yang berasal dari lemah. Apakah itu kation maupun anion ya. Nah, jadi kation itu ya, jadi kationnya ini sebagai kation yang plus ya. Anion ini Cl- ya, anion. Ya, ini penting sekali. Yang mengalami hidrolisis adalah ion yang berasal dari lemah. Jadi sekali lagi Anda perlu tahu yang mana asam lemah, yang mana basa lemah, yang mana asam kuat, yang mana basa kuat. Itu penting sekali supaya kita tahu yang mana mengalami hidrolisis. Jadi itulah nanti yang terhidrolisis. Nah, coba kita lihat kembali. NH4+, apakah berasal dari apakah dia berasal dari lemah? Ya, dia berasal dari lemah karena asalnya dari NH4OH yang merupakan basa lemah Bl ya, dalam hal ini Bl basa lemah. Sehingga NH4+ ini bisa mengalami hidrolisis.
Sedangkan selmin dia dari HCl kuat jadi asam kuat AK. Jadi ini mengalami ini mengalami hidrolisis yang lemah mengalami, sedangkan asam kuat tidak mengalami. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih itu hidrolisis ya. Jadi hidrolisis adalah dari kata hidro itu air ya, lisis itu kata dari maksudnya pemecahan ya, pemecahan. Bisa juga lisis diartikan penghancuran ya, penghancuran. Jadi banyak makna-maknanya. Bisa juga diartikan secara terurai ya, penguraian. Jadi ada pemecahan di situ. Sama ya, sama. Saya rasa secara bahasa sama ya. Ya, tinggal mungkin penempatan katanya kapan yang cocok. Jadi yang tepat di sini adalah lebih cocok pemecahan. Tapi sama juga kalau kita pakai kata penghancuran tidak masalah. Tapi memang terlalu kasar, terurai juga tidak masalah. Jadi tapi kita pakai bahasa halus, pakai pemecahan. Jadi hidrolisis artinya dapat memecah air. Memecah air. Dari kata air dengan pemecahan. Jadi ketika dikatakan saya mengalami hidrolisis, berarti saya bisa memecah air. Begitu maksudnya. Jadi misalnya si A mengalami hidrolisis. Jadi silakan didengar ya sambil dibaca. Jadi misalnya anggaplah si A mengalami hidrolisis, artinya si A mampu memecah air. Memecah air. Jadi sekali lagi yang mengalami hidrolisis dia mampu memecah air. Dan yang bisa memecah air atau yang mengalami hidrolisis adalah ion yang berasal dari lemah. Jadi ceritanya di sini dalam kasus jenis garam yang kedua ini, basa lemah lah yang bisa memecah air, yaitu dalam hal ini contohnya NH4+ yang bisa memecah air. Nah, sekarang kita tahu dulu bagaimana sih reaksi pemecahan air atau reaksi ionisasinya maksudnya ya. Jadi H2O ketika dipecah menjadi H+ tambah OH-. Nah, ingat ya, ini pemecahannya airnya, reaksi pemecahan air. Reaksi pemecahannya atau ionisasinya sama ya, ionisasinya air atau pemecahannya air. Jadi ceritanya ini NH4+ sangat kuat memecah air. Ini air, sedangkan selmin tidak kuat memecah air. Jadi karena yang bisa mengalami hidrolisis hanyalah berasal dari lemah. Jadi ketika dipecah ini air, kan ini ceritanya air pecah menjadi, saya tuliskan ya, jadi saya tuliskan hasil reaksinya ya. Air kan pecah menjadi H+ dan OH-. Ketika dia pecah, maka NH4+ ini akan berikatan dengan OH-. OH- ya. Kembali, dia berikatan dengan OH- karena kan plus sama minus ya. Jadi NH4OH sisanya tambah H+. Jadi ini NH4+ berhasil mepecah air menjadi H+ dan OH-. NH4 ini berikatan dengan OH-, sedangkan dia biarkan H+. Dia biarkan H+ menjadi sendiri ya, dipisahkan karena adanya NH4OH. Jadi kemudian selmin dia tidak bisa, dia tidak kuat memecah air. Karena kenapa? Karena berasal dari asam kuat. Ya, sehingga tidak mengalami hidrolisis. Sehingga karena reaksi hidrolisisnya menghasilkan H+, maka dia bersifat asam. Itulah sebabnya kenapa dia bersifat asam. Kalau asam kuat ditambah basa lemah. Sekali lagi alasannya adalah karena dalam reaksinya, di dalam larutan garamnya terjadi kesetimbangan, terjadi hidrolisis yang menghasilkan H+ ya. Jadi di sinilah merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi inilah yang dimaksud dengan
reaksi hidrolisis ya. Inilah yang dimaksud dengan reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis. Silakan diperbaiki catatannya ya. Hidrolisis. Jadi kesimpulannya karena campuran asam kuat dan basa lemah menghasilkan dalam larutan garamnya. Jadi dalam larutan garamnya terjadi reaksi hidrolisis dan menghasilkan ion H+, maka campuran garamnya bersifat asam ya. Garamnya bersifat asam. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi ini jenis kedua ya. Jadi dalam jenis kedua ini campuran asam kuat dan basa lemah dalam larutan garamnya terjadi reaksi hidrolisis. Jadi kalau asam kuat dan basa lemah ada pasti reaksi hidrolisis di dalam garamnya, dan reaksi hidrolisisnya itu menghasilkan ion H+. Yang ini tadi coba lihat, perhatikan, yang tadi reaksinya menghasilkan ion H+. Sehingga ketika menghasilkan ion H+, maka campuran garamnya bersifat asam. Berbeda tadi yang pertama. Coba kita lihat jenis pertama. Jenis pertama itu ini merupakan Na+ beraksi dengan H2O dia. Jadi dia berinteraksi ya. Selemin juga berinteraksi dengan H2O di dalam larutannya. Dalam ini larutannya. Karena dia berasal dari kuat. Kuat ini juga dari kuat asalnya ya. Asalnya HCl dengan OH, maka dia tidak terjadi hidrolisis. Jadi garam jenis pertama ini garam yang tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis ya. Yang garam yang pertama ini. Karena tidak ada yang bisa memecah air di jenis pertama ketika asam kuat dengan basa kuat. Sedangkan yang kedua, asam kuat dan basa lemah terjadi hidrolisis sebagian. Nah, ini maksud, jadi asam kuat tambah basa lemah merupakan garam yang terhidrolisis sebagian. Kenapa sebagian, Ji? Karena ini juga anunya poin pentingnya ya. Karena kenapa sebagian terhidrolisis sebagian? Karena hanya satu ion yang mengalami hidrolisis, yaitu NH4+, sedangkan Cl-nya tidak ya. Jadi kesimpulannya di dalam wadah ini, jadi saya ulang lagi sini. Jadi di dalam wadah ini ada, selain tadi ada NH4+, ada juga Cl-, ada H2O, ada juga NH4OH karena mengalami hidrolisis. Makanya ini reaksi kesetimbangan ya. Tadi dicampurkan NH4OH. Saya ulang lagi ya. Sini tadi campurannya NH4OH dicampur dengan HCl ya. Jadi yang ada itu NH4Cl yang ada, Cl- ada, H2O yang ada, NH4 ada dengan H+ yang ada. Jadi dalam wadah terdapat berbagai ion di sini ya, di dalamnya. Ada NH4+, ada Cl-, ada air tentunya, ada NH4OH dan ada H+. Makanya ini bersifat asam. Karena ada H+-nya, dia bersifat asam ya. Nah, jadi jadi ketika yang lemah akan terbentuk lagi kembali. NH4OH ini akan terbentuk lagi di bawah. Terbentuk lagi di dalam. Jadi di dalamnya ada reaksi kesetimbangan sebagian atau hidrolisis sebagian ya. Karena dia lemah jadi terbentuk lagi. Beda kalau HCl. HCl sudah tidak ada lagi di dalam ya. Tidak ada lagi HCl karena akan berpisah Cl- dengan H+ ya. Tidak ada lagi HCl. Habis dia HCl ya. Beda juga waktu yang pertama juga. Coba saya bandingkan dengan jenis pertama. Jenis pertama ini ya HCl tidak ada ya. HCl tidak ada, sudah tidak ada lagi. NaOH juga sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Na+, Cl- dengan H2O ya. Jadi begitulah
membedakan antara jenis garam pertama dan jenis garam yang kedua. Nah, selanjutnya di part selanjutnya kami akan membahas jenis garam ketiga dan jenis garam yang keempat. Jadi silakan ditonton lagi ya di part selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Silakan ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar, dan silakan di share teman-temannya bagi yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.